Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan video tentang Acrorip atau DTG RIP versi 10.5. Langsung saja kita buka softwarenya, kita klik kanan, Run as Administrator, kita klik Yes. Karena ada tampilan seperti ini, kita klik saja pada bagian layar. Lalu kita masuk ke menu View. Nah, di view ini ada beberapa menu juga. Kita mulai dari grid. Oke, kita klik grid. Grid ini adalah ukuran untuk menempatkan dari gambar. Sebagai contoh, kita klik saja show grid. Oke. Nah, di sini ada garis-garis. Nanti sesuai dengan sentimeter. Jadi di sini per 1 cm ada garisnya nanti di vertikal atau horizontal. Nah, ini opsional, bisa dipakai atau tidak. Nah, untuk menu lain ada guideline. Guideline ini adalah garis pembatas. Nah, jadi di sini sebagai contoh kita isi saja 2 cm, kita add. Nah, nanti di horizontal akan ada garis berwarna merah. Kita oke. Nah, seperti ini. Dan yang satu lagi ada di menu vertikal juga sama, guideline. Nanti kalau vertikal berarti dia memanjang ya, dari atas ke bawah. Sebagai contoh kita isi nomor 2. Kita ulangi. Untuk guideline kita add dulu ya, berarti di sini 2 kita add. Oke. Nah, ini hanya untuk pembatas, jadi seperti ini. Untuk menempatkan dari gambar, ini opsional, bisa dipakai atau tidak. Nah, seperti ini. Kalau saya biasanya tidak saya pakai karena saya sudah tahu untuk kira-kira penempatan gambar di pet film. Jadi di sini tidak saya pakai. Di clear saja. Dan di menu bawahnya lagi ada menu template. Template ini sama seperti yang tadi, cuman ini sudah ada pilihannya. Biasanya dipakai untuk DTG. Nah, untuk DTF sebenarnya tidak dipakai, tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Kita cancel saja di sini. Lanjut ke menu layout. Nah, di menu layout sini ada beberapa menu juga. Ini untuk top left corner, berarti kita posisikan gambar ini ke paling kiri atas seperti ini. Top right corner seperti ini. Dan ini adalah tengah seperti itu. Nah, dan menu selanjutnya ada menu rotasi gambar seperti ini. Dan di sini ada menu mirror. Untuk DTF, pencetakan DTF itu kita harus pakai mirror ya, jadi wajib diklik ya. Apabila tidak diklik pada bagian mirror, nanti gambarnya pas dipres pasti kebalik. Jadi di sini kita klik saja untuk mirror, wajib. Kecuali untuk stiker. Kalau untuk stiker memang tidak dipakai. Jadi misalkan untuk DTF kita pakai mirror. Kalau untuk cetak stiker berarti kita off-kan saja mirrornya seperti ini. Nah, karena kita pencetakannya di sini DTF, jadi kita klik mirrornya agar tidak terbalik. Dan pada menu paper size di sini ada width dan height. Ini adalah ukuran dari kertasnya ya. Jadi untuk width ini adalah lebar dari pet film, karena kita biasanya pakai pet film itu ukuran 33 cm. Jadi kita isi saja 32,9. Untuk height ini panjangnya sebenarnya, jadi bebas. Di sini misalkan kita kasih ke 45 pun bisa. Ini hanya untuk view dari hasil yang akan dicetak ya. Jadi kita isi 40 pun bisa, 100 pun bisa. Nah, nanti menyesuaikan saja. Karena di sini untuk contoh jadi saya isi 40. Nah, seperti ini. Atau 30 pun bisa. Nah, untuk output position ini adalah posisi dari gambar yang akan dicetak. Nah, seperti ini. Jadi untuk gambar yang akan dicetak ini, kalau saya biasanya di bagian X ini saya isi 0,5 sampai 1 cm.
Jadi ini nanti menyesuaikan saja, yang penting tidak melebihi batas dari pad film, jadi tidak keluar dari pad film pada saat cetak seperti itu. Nah, kita di sini kita isi 1, dan Y ini adalah posisi dari atas. Jadi misalnya kita isi 2, dia nanti akan ke bawah seperti ini. Nah, kalau untuk yang roll pad film yang roll, jadi kita isi 0 tidak apa-apa karena nanti bisa menyesuaikan. Nah, seperti ini. Dan ini kita kasih 1 seperti ini. Dan bawahnya lagi ada output position, output size. Jadi output ini adalah penempatan gambar sebenarnya ya. Jadi bebas ini nanti mau ditaruh di mana, yang penting tidak keluar dari pad film dan sesuai dengan yang diinginkan, cetakan yang diinginkan maksud saya. Terus di bawahnya lagi ada scale, equal proportion. Ini adalah proporsionalnya dari gambar ini ya. Misalkan mau kita lebarnya kita perkecil atau dipanjangkan seperti ini, kita ganti ke files ini nanti seperti ini. Nah, bisa dilebarkan, diperkecil. Kalau yang true ini adalah sesuai gambar, sesuai desain. Nah, kalau saya biasanya pakainya yang true karena sudah sesuai dengan desainnya, jadi tidak merubah apapun. Di bawahnya lagi ada repeat. Repeat ini adalah pengulangan dari gambar yang akan dicetak. Misalkan ini ada 1 gambar di sini, kita mau cetak 2 gambar. Nah, di sini repeatnya kita bagian X horizontal ini kita isi saja 2. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada spasi juga. Untuk spasi ini kita isi 1 cm atau 2 cm. Nah, seperti ini, menyesuaikan saja. Yang penting nanti pada saat hasil dari printnya bisa dipotong menggunakan gunting atau cutter, jadi ada spasinya ya. Untuk yang Y ini juga sama, untuk copy gambar, jadi hasilnya untuk double seperti ini ke bawah. Kalau ini untuk vertikal yang Y, spasinya pun sama, mau diisi 1 cm atau 2 cm bebas, yang penting nanti bisa dipotong. Nah, ini hanya untuk contoh saja. Dan di sini ada menu normal atau event number rotasi ini. Jadi kalau normal ini nanti sesuai ya, searah semua. Nanti misalkan kita ganti ke event number rotasi 180, nanti dia bolak-balik seperti ini. Kalau saya biasanya pakainya normal seperti ini. Oke, kita kembalikan saja karena untuk contoh. Di sini kita masuk ke menu lain. Di sini ada menu printer. Nah, di printer ini ada menu beberapa juga. Bagian printer ada settingan di L800, 1800 dan juga 1390 yang biasa dipakai. Kalau ini nanti menyesuaikan dengan settingan dari printernya pas perakitan. Jadi nanti misalkan order printer dari England, nanti saya kasih rekomendasi untuk settingan-settingannya. Di sini sebagai contoh saja, misalkan kita pakai settingan L800, nah kita klik di sini. Untuk portnya pasti nanti kalau 1390 nanti 1800, tergantung printernya nanti. Sebagai contoh kita klik yang kita pakai seperti itu, kita klik di sini. Untuk check paper size kita off-kan. Untuk setupnya ini biasanya kita pakai 1440 untuk white dan 1440 untuk color. Untuk hasil yang maksimal ya biasanya kita kasih ke 1440 kali 1440 dpi seperti itu. Nah, di sini untuk feedingnya, di sini untuk L800 itu langsung seat. Apabila settingannya 1800 ada pilihannya untuk roll feed seperti ini. Nah, ini hanya untuk contoh saja. Di sini L800 kita isi ke 1440 agar hasilnya maksimal. Nah, untuk speed ini ada bidirection dan unidirection, L to right dan right to left.
Maksud saya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, seperti itu. Kalau bidirection itu dua sapuan, jadi pada saat carriage atau printhead itu bergerak ke kiri dan ke kanan, itu langsung dua kali semprotan ya. Ke kiri dia nyemprot, ke kanan juga dia nyemprot. Nah, untuk unidirection ini satu sapuan. Misalkan kita klik di sini left to right, berarti dari kiri ke kanan satu sapuan, kembali lagi satu sapuan. Jadi tidak bolak-balik. Dan ini pun sama, kebalikannya dari tadi, dari kanan ke kiri seperti satu sapuan. Jadi agak lebih lama ya. Kalau saya biasanya makanya bidirection. Untuk wave ini kita off-kan saja karena tidak dipakai. Untuk menu ink, di sini ada white dot size. Ini nanti juga menyesuaikan, opsional saja. Nanti biasanya untuk pesanan printer pas order nanti saya kasih rekomendasi juga, tergantung settingan. Kalau biasanya pakainya itu medium large dan medium large. Misalkan teman-teman mau di custom sendiri, silahkan coba-coba. Kalau rekomendasi dari saya biasanya dari medium large ke medium large. Terus kita masuk ke color. Di color ini untuk print setting ini kita skip saja, ini tidak usah diapa-apakan. Nah, untuk ink channel ini karena kita pakai DTF, printer DTF, jadi kita wajib pakai yang YKWWMC karena bagian tengah untuk LCLM itu kan kita ganti dengan warna putih. Jadi YKWWMC yang kita klik, dari warna kuning, hitam, putih-putih, magenta, dan cyan, seperti itu. Untuk ink limit ini juga nanti opsional juga, tergantung dari settingan. Kalau yang 800 itu biasanya di sini cukup isi 35, 30 pun biasanya sudah cukup pekat. 30 untuk putih kita isi 30 sampai 35 seperti ini. Nah, kalau yang settingan L800 dia kasih ke 45 pada warna color, dan warna putihnya dimaksimalkan saja ke 100 seperti ini. Nah, ini hanya untuk contoh. Karena kita tadi pakai settingan L800, kita kasih ke 30 seperti ini juga bisa. Nah, untuk selanjutnya pada menu input dan brightness ini tidak usah diganti. Nah, untuk SCC profil ini juga opsional sebenarnya. Nah, di sini kan ada beberapa pilihan, untuk teman-teman nanti bisa di custom sendiri. Kalau dari saya biasanya ini tidak pernah saya pakai, jadi saya off-kan saja untuk ICC profil karena menurut saya untuk warna sudah sesuai. Nah, jadi saya off-kan. Kalau misalkan teman-teman mau coba custom, mungkin mencari warna yang pas, jadi bisa diganti seperti itu, opsional saja. Langsung kita masuk ke menu white. Untuk menu white ini paling atas ada white layer generation. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada fill area, ada 100% white under any color, ada gradient. Nah, di sini yang biasanya dipakai untuk para pemain DTF hanya di 100% dan gradient. Apa bedanya? Nah, di sini kita masuk saja di menu 100%. Untuk melihat dari warna putih yang dicetak nanti, kita pilih ke view, terus ganti ke warna white. Nah, seperti ini. Untuk 100% berarti dia layernya atau lapisannya itu semua dilapisi dengan warna putih. Jadi semua warna itu dilapisi dengan warna putih, warna dari desain seperti ini. Jadi dia blok warna putih semua. Pada menu gradient itu berbeda. Pada menu gradient ini hanya beberapa warna yang diberi warna tinta putih. Nah, seperti ini. Ada beberapa warna yang tidak ditimpa warna putih. Nanti bisa disesuaikan juga untuk settingannya. Misal kita mau ngirit tinta, kita bisa kasihkan all percent seperti ini. Misalkan mau agak ditebalkan lagi warna putih, bisa kita tarik ke kanan seperti ini. Nah, seperti ini. Kita kasih ke 88 atau 100 pun bisa. Kalau 100 nanti berarti ketemunya di 100% white under any color pixel ini. Nanti tergantung teman-teman nanti mau pakai yang mana, bebas, opsional soalnya seperti ini.
Kalau saya biasanya pakainya gradient, agak saya tebalkan sedikit seperti ini. Nah, jadi dia biasanya untuk settingan tinggi pun dia tidak blobber karena tinta warna hitam ini tidak terlalu banyak ditimpa warna putih seperti itu. Nanti opsional, terserah teman-teman. Nah, di sini untuk menu black handling ini, nah kita ganti dulu untuk gambar view-nya. Nah, untuk black handling, black detect threshold ini adalah untuk menghilangkan warna-warna yang ada pada desain. Contohnya, kita akan menghilangkan warna, dimulai dari warna yang paling pekat. Di sini adalah warna hitam. Kita tarik saja ke kiri. Kita klik dulu untuk remove black-nya. Nah, seperti ini. Dari 100 ya, kita tarik ke kiri. Nah, seperti ini. Dia untuk warna yang paling pekat dia akan hilang. Dari warna hitam ke warna merah, kuning, dan terakhir biru cerah ini nanti juga akan hilang. Seperti ini. Menyesuaikan saja ya. Nanti untuk teman-teman yang misalkan mau dihilangkan warna-warna, misalkan background hitam atau warna-warna yang gelap mau dihilangkan, bisa klik di remove black ink ini. Kalau saya biasanya untuk menghilangkan warna background atau warna hitam, saya edit melalui Corel Draw. Jadi bebas, tergantung teman-teman mau pakai yang mana, opsional. Nah, untuk menu view ini adalah untuk melihat dari gambar desain. Kalau misalkan mau melihat tinta warna putih, kita ganti ke white seperti ini. Kalau untuk warna kita ganti ke color atau preview, sama saja seperti ini. Kalau kita mau lihat gambar, nanti kalau previewnya nanti backgroundnya berubah menjadi warna hitam, jadi kelihatan semua seperti itu. Untuk menu set material ini kita biarkan, tidak usah diganti, dan white channel ini kita oke saja. Dan untuk decrease ini adalah penempatan dari warna putih. Jadi warna putih misalkan ada yang keluar dari gambar dari desain, jadi bisa kita masukkan dengan cara kita isi 1, 2, atau 3. Bisa 1 atau 2 atau 3, nanti tergantung teman-teman mau dimasukkan dari desain itu beberapa senti atau beberapa mili, nanti bisa disesuaikan. Ini untuk bagian atas, ini kiri, dan ini kanan. Ini untuk desain dari bawah. Kalau saya karena settingan printer ini sudah matang, jadi tidak perlu diganti, biarkan 0 px semuanya, jadi tidak perlu diubah ke angka apapun ya, jadi biarkan 0 px saja. Setelah itu, semisal kita settingan ini sudah benar, sudah cukup baik, langsung kita klik pada bagian print. Pada bagian print, di sini ada 2 tanda ini wajib diklik. Pada bagian menu white setting ini kita kasih 1, color setting kita kasih 1. Nah, sebelum print ini wajib ya untuk DTF kita klik print color first dan juga white plus color seperti itu. Ini wajib di print, setelah itu di print. Nah, apabila kita ingin melakukan pencetakan atau print, misalkan ini warna, jadi kita mau ngeprint warna saja. Untuk cetak stiker, kita klik bagian print. Nah, untuk white setting kita nolkan. Nah, untuk color kita kasih 1 seperti ini. Jadi nanti setelah kita klik print ini, dia akan mencetak warna saja. Jadi untuk tinta putih tidak dicetak, tidak dikeluarkan dari printhead. Jadi tidak ada lapisan warna putih, intinya begitu. Jadi untuk stiker kita kasih 1 pada bagian color dan white kosong seperti ini. Nah, kalau DTF ya seperti tadi, kita kasih 1. Ini 1. Nah, di sini kita klik print color first dan white color seperti ini, kita klik print. Nah, setelah itu kita klik yes. Ini nanti akan melakukan proses pencetakan atau pengeprintan. Nah, seperti itu.
Mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya penjelasan saya mohon maaf. Semoga video saya bermanfaat. Apabila berkenan silahkan di like, subscribe, dan komen pada kolom komentar agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.